Bingung dengan berubah-ubahnya aplikasi untuk menyusun laporan keuangan daerah? Yuk coba pakai Excel sebagai alternatif dalam menyusun laporan keuangan daerah. Untuk memulai input laporan keuangan secara manual, buka dua file Excel berikut, laporan keuangan OPD dan checklist LKOPD. File Excel laporan keuangan OPD berisi kertas kerja laporan keuangan, dan file checklist berisi urutan langkah-langkah yang harus dilalui untuk menggunakan kertas kerja laporan keuangan. Kemudian lihat file checklist. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu copy paste LRA SIPD. Buka file SIPD ACLAP kemudian preview LRA sampai level subrincian objek. Kemudian cetak LRA dalam format Excel. Buka file LRA yang sudah di-download. Karena angka yang tampil masih dalam bentuk teks, maka perlu diformat menjadi format angka, dengan cara blok semua. Kemudian pilih tombol yang tampil sebelah kanan lalu pilih Convert to Number. Selanjutnya copy kolom kode rekening, anggaran dan realisasi. Lalu pastekan ke file Excel laporan keuangan, sheet LRA. Maka hasilnya seperti ini. Dalam contoh, saya menggunakan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022. Apabila sudah dilakukan, maka beri tanda checklist pada file checklist LKOPD. Langkah selanjutnya adalah input saldo awal. Buka file laporan keuangan OPD, sheet LK cetak. Ada 4 laporan yang harus diinput saldo awalnya. Laporan realisasi anggaran di kolom F. Neraca di kolom K. Laporan operasional di kolom Q. Laporan perubahan ekuitas di kolom X. Sekali lagi, ini hanyalah contoh penyusunan laporan keuangan OPD tahun 2022. Untuk judul dan penamaan tahun di kolom laporan, disesuaikan untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2023. Kalau saldo awal sudah terinput semua, lalu checklist seperti tampilan berikut. Selanjutnya kita ke KK non-aset tetap. Masuk ke sheet KK non-aset tetap. Dalam KK non-aset tetap ada 5 jenis transaksi. Tidak semua harus diinput. Inputkan sesuai transaksi yang ada di masing-masing OPD. Inputkan data di kolom yang tidak ada warna. Dimulai dari kolom kode rekening, kolom saldo awal, kolom tambah, kolom kurang. Untuk menginput kolom kode rekening, buka LRA subrincian objek dan lihat di bagian pendapatan. Sebagai contoh pada Dinas Perkim, ada penambahan piutang retribusi penyewaan bangunan. Maka cek di LRA untuk retribusi penyewaan bangunan kode rekeningnya berapa. Maka dapat dilihat retribusi penyewaan bangunan kodenya 4, 1, 2, 2, 1, 3. Lalu masuk ke Excel, kembali ke sheet cari lalu tekan Ctrl F, ketikkan retribusi penyewaan bangunan. Kemudian Enter, maka akan menuju rekening yang dituju. Pastikan kode rekeningnya sama dengan yang di LRA yaitu 4, 1, 2, 2, 1, 3. Setelah itu, yang diinput adalah kode rekening di kolom H sampai M, yaitu 7, 1, 2, 2, 1, 3. Sedangkan untuk kolom saldo awal, tambah dan kurang inputkan sesuai dengan data piutang. Berikutnya terkait transaksi penyisihan piutang. Jika terdapat penyisihan piutang, contoh penginputannya seperti tampilan ini. Kita lanjut ke persediaan. Isikan semua data seperti contoh berikut. Untuk pemilihan kode rekening bisa dilihat di sheet cari. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kode rekening untuk kolom tambah. Pastikan kode rekening yang dipilih, kode akun 5-nya, adalah kode rekening yang terdapat juga di LRA. Misal bahan bangunan dan konstruksi, kode akunnya adalah 8, 1, 2, 1, 1, 1. Pastikan kode akun 5, 1, 2, 1, 1, 1 ada di LRA. Lanjut ke pendapatan diterima di muka. Input kolom kode rekening, saldo awal, kolom tambah dan kolom kurang. Contoh tampilan hasil inputan seperti tampilan berikut. Kemudian kita lanjut ke utang belanja. Isikan semua data seperti contoh berikut. Untuk pemilihan kode rekening bisa dilihat di sheet cari.
Yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat pemilihan kode rekening untuk kolom kurang. Pastikan kode rekening yang dipilih, kode akun 5-nya, adalah kode rekening yang terdapat juga di LRA. Setelah proses input KK non-aset tetap selesai, jangan lupa memberikan tanda checklist, jika transaksi sudah diinput, dan tanda silang, jika tidak ada transaksi yang diinput. Lalu lanjutkan proses input untuk sheet yang lain. KK aset tetap. KK penyusutan. KK aset lain-lain. KK ATB. Untuk 4 sheet tersebut, dasarnya adalah data hasil rekonsiliasi dengan bidang aset. Kemudian lanjut input SP2B sesuai format yang ada, untuk Dinas Pendidikan, Dinkes, RSUD, dan BPKA. Dan yang terakhir, sheet jurnal umum. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah cek keterangan berwarna merah, bertuliskan, silahkan jurnal penyeimbangnya, di bawah baris total, tampil atau tidak. Berikutnya yang kedua, jurnal umum lain-lain, digunakan untuk menginput transaksi di luar yang sudah disediakan. Sudah disiapkan 10 tempat untuk melakukan penjurnalan secara manual. Satu tempat digunakan hanya untuk satu jenis transaksi. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton di channel Endra Warga Sipil. Makan sagu di petilasan, sagu dimasak buat cemilan, jangan ragu minta penjelasan, malu bertanya sesat di jalan.